Kepemimpinan bukan tentang seberapa tinggi seseorang berdiri, tapi seberapa dalam ia bisa mendengar bisikan rakyat yang paling sunyi. Di panggung politik Indonesia, dua nama terus bergaung selama lebih dari satu dekade, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dua tokoh besar, dua jalan hidup yang berbeda, dua gaya memimpin yang bertolak belakang, tapi keduanya mengklaim berdiri di sisi rakyat. Satu dikenal dengan belusukannya ke gang sempit dan senyum ramah di balik kemeja putih. Satunya lagi dikenal lewat pidato berapi-api, penuh semangat, dengan visi besar tentang kedaulatan dan kehormatan bangsa. Keduanya mencintai negeri ini, tapi cara mereka menunjukkan cinta itu sangat berbeda. Maka muncul pertanyaan yang mengusik banyak benak. Siapa yang sebenarnya lebih merakyat? Bukan sekadar siapa yang sederhana dalam tampilan, tapi siapa yang benar-benar dekat. Bukan hanya dalam jarak, tapi dalam rasa. Dalam video ini, kita akan menyelami dua dunia kepemimpinan. Mencari tahu bukan siapa yang lebih kuat atau lebih sukses, tapi siapa yang paling didengar, paling terasa hadir, paling bisa dirasakan oleh rakyat kecil. Asal-usul bukan takdir, tapi seringkali ia membentuk cara seorang pemimpin menatap dunia. Joko Widodo lahir dari lorong-lorong sempit di Solo. Anak tukang kayu yang pernah digusur dari bantaran kali, hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan. Dari bengkel mebel kecil, langkahnya membawa dia jadi wali kota, gubernur, hingga presiden 2 periode. Baginya, rakyat bukan sekadar konsep, tapi cermin masa lalunya sendiri. Sementara itu, Prabowo Subianto tumbuh dalam lingkaran elit politik dan militer. Anak ekonom besar, Soemitro Jojo Hadikusumo, dan cucu pejuang kemerdekaan. Ia mengenyam pendidikan militer sejak muda, bertempur, memimpin pasukan, dan menyusun strategi jauh sebelum masuk ke dunia politik. Baginya, rakyat adalah tanggung jawab besar yang harus dilindungi, dijaga kehormatannya. Dua jalan hidup yang kontras, satu dari pinggir kota, satu dari pusat kekuasaan. Tapi keduanya melangkah menuju tempat yang sama, panggung tertinggi republik ini. Karena pada akhirnya yang membentuk seorang pemimpin bukan hanya dari mana ia berasal, tapi untuk siapa ia memilih berdiri. Kata-kata bisa memimpin, tapi suara yang menyentuh hati rakyat adalah yang paling didengar. Jokowi berbicara dengan nada yang tenang, bahkan kadang terlalu pelan. Ia jarang mengangkat suara, lebih sering menyampaikan pesan lewat gestur sederhana, senyum tipis, anggukan, atau diam yang penuh makna. Kata-katanya tak banyak, tapi sering terasa membumi. Bahasa yang ia gunakan mudah dimengerti, tanpa jargon, tanpa sandi-sandi politik. Prabowo sebaliknya, ia bicara lantang, penuh tekanan dan semangat. Suaranya seperti komando yang ingin menggerakkan. Dalam pidatonya, sering muncul kalimat besar tentang bangsa, kedaulatan, kehormatan. Ia menggunakan diksi yang kuat, kadang formal, kadang dengan bahasa asing yang menunjukkan latar pendidikannya. Di media sosial pun keduanya berbeda. Jokowi hadir lewat video-video pendek, aktivitas kerja, atau momen belusukan yang dibagikan secara natural. Prabowo kini mulai muncul lebih ringan, tertawa, bercanda, bahkan menyentuh dunia meme. Keduanya tampaknya sama-sama belajar bahwa gaya bicara bukan sekadar alat komunikasi, tapi jembatan untuk menyentuh hati rakyat. Karena dalam dunia politik yang penuh gema, yang paling merakyat bukanlah yang paling keras suaranya, tapi yang paling didengarkan. Rakyat tak selalu menilai dari apa yang dikatakan pemimpin, tapi dari bagaimana ia hadir, diam-diam, tanpa protokol, tanpa jarak. Jokowi dikenal lewat satu hal yang konsisten, belusukan. Ia masuk ke pasar, gang sempit, jalan rusak, kadang tanpa banyak pengawalan. Penampilannya sederhana, kemeja putih, sepatu sneakers, tak jarang naik motor sendiri. Ia tak banyak bicara saat belusukan, tapi kehadirannya menjadi pesan itu sendiri. Saya di sini, saya melihat. Prabowo tak banyak dikenal lewat belusukan, tapi ia punya caranya sendiri. Ia mendatangi pesantren, kampung, acara adat, dengan pendekatan yang lebih formal. Pakaian khas safari warna krem yang ia pakai menjadi simbol konsistensi gaya dan identitas. Baru belakangan ini, ia mulai tampil lebih luwes, ikut naik MRT, tersenyum dalam keramaian, bahkan ikut bergaya santai. Simbol-simbol ini mungkin tampak kecil, tapi di mata rakyat ia bisa bermakna besar.
Naik motor, makan di warteg, duduk di lantai bersama pedagang, semua itu bukan sekadar aksi visual, tapi pernyataan. Saya tidak lebih tinggi dari kalian. Dan disinilah letak perbedaannya. Jokowi menenun kedekatan lewat kebiasaan sederhana, sementara Prabowo perlahan mulai menurunkan sekat-sekat formal yang dulu memisahkannya dari rakyat. Karena untuk benar-benar disebut merakyat, seorang pemimpin tak cukup terlihat, ia harus terasa. Yang membuat seorang pemimpin dicintai bukan saat ia dipuji, tapi bagaimana ia bersikap ketika dipertanyakan. Setiap pemimpin besar pasti akan dikritik. Tapi yang membedakan mereka bukanlah banyaknya kritik yang datang, melainkan cara mereka menanggapinya. Jokowi kerap disebut sebagai pemimpin yang kalem, bahkan terlalu tenang. Saat gelombang protes datang dari mahasiswa, buruh, hingga netizen, ia jarang langsung menanggapi secara terbuka. Ia lebih memilih diam atau bicara singkat lewat konferensi pers yang formal. Bagi sebagian orang, ini mencerminkan sikap hati-hati. Tapi bagi yang lain, itu dianggap sebagai bentuk menjauh. Prabowo justru dikenal sebaliknya. Ia cepat menanggapi isu, sering langsung menyuarakan pendapat, dan tidak segan mengakui kesalahan atau menyampaikan klarifikasi. Namun, sikap tegasnya kadang terbaca emosional. Dalam beberapa momen, responsnya dinilai terlalu keras, tapi di saat lain, justru terasa jujur dan manusiawi. Keduanya menghadapi tekanan yang sama, suara rakyat yang tak selalu setuju, dan mata publik yang terus mengawasi. Namun gaya mereka dalam merespons sangat berbeda. Jokowi memilih diam yang panjang, Prabowo memilih suara yang langsung. Dan di tengah keramaian opini, rakyat seringkali hanya ingin satu hal, pemimpin yang benar-benar mendengar, bukan sekadar mendengar untuk menjawab, tapi untuk memahami. Seorang pemimpin bisa berbicara di atas podium, tapi hanya rakyat yang menentukan apakah kata-katanya tinggal di hati atau hilang bersama angin. Setiap pemimpin punya wajah yang berbeda di mata rakyat. Dan kadang, wajah itu tidak sepenuhnya dibentuk oleh pidato atau kebijakan, tapi oleh rasa. Rasa hadir, rasa didengar, dan rasa dekat. Jokowi, selama lebih dari 1 dekade, dikenal sebagai pemimpin yang membumi. Ia dipeluk hangat oleh rakyat di berbagai pelosok, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah luar Jawa. Meski tak selalu sempurna, banyak yang melihatnya sebagai sosok yang nyata, sederhana, tanpa sekat, dan seolah satu dari mereka. Bahkan saat kontroversi menerpa, sebagian tetap berkata, "Yang penting dia tidak jauh dari kami." Kini, Prabowo melangkah sebagai presiden. Sosok yang dulu dianggap kaku dan berjarak, perlahan menampilkan sisi yang berbeda. Gaya pidatonya tetap tegas, tapi kini diselingi canda. Ia mulai hadir dalam ruang-ruang yang lebih terbuka, menyapa rakyat dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Banyak yang berkata, ternyata Pak Prabowo sekarang beda. Dan perbedaan itu dirasakan, bukan sekadar dilihat. Citra publik bukan tentang pencitraan, ia lahir dari momen-momen kecil yang diingat rakyat. Tatapan mata, bahasa tubuh, kehadiran di saat yang tidak terduga. Dan di titik ini, rakyat menilai bukan dengan logika saja, tapi dengan perasaan. Sebab bagi rakyat, pemimpin yang paling dekat bukanlah yang paling sering muncul di layar, tapi yang paling terasa hadir dalam kehidupan nyata. Rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna, mereka hanya butuh yang mau hadir dan benar-benar peduli. Jokowi dan Prabowo adalah dua sosok yang sangat berbeda. Satu hadir dari lorong sempit kehidupan rakyat, satu lagi datang dari dunia strategi dan kehormatan militer. Tapi keduanya sama-sama memilih jalan yang paling rumit, menjadi pemimpin di negeri yang penuh harapan. Jokowi membangun kedekatan lewat gestur diam yang terasa. Ia tidak banyak bicara, tapi banyak hadir. Sementara Prabowo, sebagai presiden yang baru mulai menjalankan masa jabatannya, mulai membentuk narasi kedekatannya sendiri, lebih terbuka, lebih ekspresif, tapi tetap dengan gaya khasnya yang tegas dan penuh keyakinan. Kita tidak sedang mencari siapa yang lebih baik. Karena dalam politik, kedekatan dengan rakyat bukan hanya soal belusukan atau pidato. Ia adalah soal rasa. Rasa bahwa pemimpin itu ada, mendengar, mengerti. Meskipun tak selalu setuju, tapi terasa satu tanah, satu deru napas, satu arah pandang. Dan pada akhirnya,
Mungkin bukan soal siapa yang lebih merakyat, tapi siapa yang lebih dirasakan rakyat. Jadi sekarang, kami kembalikan pertanyaannya padamu. Menurutmu, siapa yang lebih terasa dekat dengan rakyat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara rakyat tidak hanya penting saat pemilu, tapi sepanjang waktu.